Jejak STY jadi acuan, PSSI gelar fit and proper test untuk kandidat pelatih baru Timnas. Di tengah kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia yang masih menjadi sorotan publik, PSSI akhirnya memberikan gambaran mengenai arah proses seleksi pelatih baru. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa federasi akan kembali memakai mekanisme fit and proper test, sebuah metode yang pernah digunakan pada era kepemimpinan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule saat memilih Shin Tae-yong di 2019. Model seleksi ini menuntut setiap kandidat pelatih untuk melakukan presentasi langsung di depan seluruh exco PSSI, menjelaskan filosofi permainan, program jangka panjang, hingga kesiapan mereka membangun Timnas Indonesia dari level usia muda. Metode serupa sebelumnya mempertemukan Shin Tae-yong dan Luis Milla dalam sesi head-to-head di Kuala Lumpur, sebuah proses yang kala itu dianggap transparan dan profesional. Kursi pelatih Garuda sendiri masih lowong setelah PSSI mendepak Patrick Kluivert menyusul kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Sejak itu, federasi belum menentukan sosok baru yang akan memimpin skuad merah putih. Beberapa nama mulai bermunculan di publik, termasuk pelatih Uzbekistan Timur Kapadze yang ramai diperbincangkan supporter. Namun Amali menegaskan bahwa hingga kini exco belum menerima nama resmi manapun. Prosesnya masih berada di tahap awal, di mana Ketua BTN Sumarji dan Direktur Teknik Alexander Zwiers tengah ditugaskan menyaring kandidat yang layak untuk kemudian dihadapkan ke meja exco. Amali juga menolak berkomentar terkait rumor Kapadze atau nama-nama lainnya, menegaskan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru sebelum daftar kandidat final siap dipresentasikan. Menurut Amali, mekanisme seleksi yang digunakan pada era Iwan Bule terbukti memberikan hasil positif karena memungkinkan exco menilai pelatih secara menyeluruh bukan berdasarkan reputasi dan nama besar semata. Ia menegaskan bahwa proses yang sama hampir pasti kembali diterapkan demi menjaga transparansi dan kualitas keputusan. Dengan pengalaman masa lalu sebagai contoh, PSSI ingin memastikan bahwa keputusan memilih pelatih kali ini tidak menjadi blunder baru yang justru menghambat perkembangan sepak bola nasional. Exco ingin memahami sepenuhnya arah, visi, dan metode pelatih baru sebelum memberikan mandat memimpin Garuda. Setelah 1 atau 2 nama final muncul, PSSI berjanji akan segera mengumumkannya ke publik. Namun untuk saat ini, federasi memilih berhati-hati dan menjalankan proses bertahap. Transparansi menjadi kata kunci, dan exco kini memegang peran besar dalam menentukan masa depan Timnas Indonesia. Timur Kapadze masuk bursa pelatih Timnas Indonesia, Raja Isa beri peringatan keras. Rumor masuknya Timur Kapadze ke bursa pelatih Timnas Indonesia terus memanas. Pelatih berusia 44 tahun itu memang memiliki rekam jejak yang mencolok, mulai dari meloloskan Timnas Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, membawa Uzbekistan U23 ke Olimpiade Paris 2024, prestasi yang membuat namanya langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Namun di balik hiruk-pikuk euforia tersebut muncul peringatan keras dari pengamat sepak bola Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah. Sosok yang sudah 17 tahun malang melintang di Indonesia itu menilai bahwa segudang prestasi Kapadze tidak otomatis menjamin kesuksesan di Timnas Indonesia. Menurutnya, sepak bola Indonesia memiliki kultur yang sangat unik sehingga tidak semua pelatih luar cocok menangani Garuda. Raja Isa menegaskan bahwa Kapadze memang salah satu pelatih paling sukses di Uzbekistan saat ini. Namun ia mengingatkan bahwa perbedaan budaya dan karakter sepak bola dapat menjadi hambatan besar. Indonesia, menurutnya bukan sekedar persoalan taktik dan metode latihan. Ia menyoroti bahwa budaya sepak bola Uzbekistan lebih condong ke Eropa, baik dari postur pemain maupun cara bermain. Jika Kapadze datang dengan gaya Eropa murni dan gagal memahami karakter pemain lokal, ia justru bisa kesulitan menghadapi dinamika tim nasional Indonesia. Selain itu, Raja Isa juga menyinggung kondisi mental dan pola pembinaan pemain tanah air yang membutuhkan disiplin keras dan konsistensi tinggi. Ia meragukan apakah Kapadze memiliki pendekatan kedisiplinan sekuat pelatih asal Korea Selatan atau Jepang yang sudah terbukti cocok menangani pemain Indonesia. Raja Isa bahkan menyebut Shin Tae-yong sebagai contoh pelatih yang sebenarnya sudah sangat memahami kultur Indonesia dan hampir berhasil membangun karakter Timnas Indonesia. Menurutnya, jika PSSI ingin mencari pelatih asing, mestinya federasi mengarah pada tipe pelatih Asia Timur atau pelatih Eropa beraliran Jerman yang disiplin dan detail.
Lebih jauh, ia mengkritik pola pikir jangka pendek yang kerap terjadi di sepak bola Indonesia. Ia khawatir Kapadze akan bernasib sama seperti Sintayong, yakni menanggung beban ekspektasi instan dan dipecat hanya karena gagal memberikan gelar dalam waktu singkat. Padahal, menurutnya proses membangun tim nasional seharusnya difokuskan pada peningkatan level hingga mampu bersaing di Asia dan dunia. Apakah Indonesia siap menunggu proses panjang seperti itu? Di tengah rumor yang semakin kencang dan opini yang terus berkembang, kini bola panas berada di tangan PSSI. Apakah federasi akan memilih pelatih berprestasi tanpa mempertimbangkan adaptasi budaya? Atau justru belajar dari pengalaman masa lalu, bahwa membangun timnas Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar nama besar, melainkan pemahaman mendalam terhadap kultur Garuda? PSSI tunjuk Nova Arianto tangani timnas U20, fokus siapkan skuad untuk Piala Asia. Di tengah euforia pencapaian bersejarah timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025, keputusan besar akhirnya diambil PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mempromosikan Nova Arianto untuk menangani timnas Indonesia U20. Keputusan ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras Nova yang sukses membawa Garuda Asia mencatatkan kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia kelompok usia tersebut. Sebelumnya Nova menjadi tokoh penting dalam keberhasilan timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi. Satu kemenangan yang diraih Putu Panji dan kawan-kawan bukan hanya sejarah tetapi juga sinyal bahwa pembinaan usia muda Indonesia mulai menemukan arah yang benar. Momentum itulah yang diyakini membuat Nova layak mendapat tantangan baru di level yang lebih tinggi. Erick Thohir memberikan apresiasi khusus kepada Nova dan para pemain muda yang tampil solid di Qatar. Ia menegaskan bahwa torehan bersejarah Garuda Asia tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurut Erick, kemenangan di panggung dunia menjadi pondasi penting bagi masa depan tim nasional. Ia menilai pencapaian tersebut layak dibalas dengan kepercayaan yang lebih besar kepada sosok pelatih yang membawa perubahan nyata. Promosi Nova sudah dibahas secara internal bersama BTN, Direktur Teknik, serta jajaran Exco. Erick menyebut bahwa persiapan untuk skuad U20 akan dimulai segera pada Desember bersamaan dengan proses pencarian pemain dan penyusunan komposisi tim. Langkah ini juga berarti PSSI akan membuka pencarian pelatih baru untuk posisi timnas U17. Erick menambahkan bahwa skuad U20 nantinya akan memprioritaskan pemain-pemain dari generasi U17 yang kemudian akan digabung dengan pemain U18 dan U19. Kebijakan ini diambil agar kesinambungan pembinaan tetap terjaga, serta memberikan fondasi kuat menjelang kualifikasi Piala Asia U20 yang kembali menjadi target wajib. Dengan promosi ini, Nova Arianto memasuki babak baru dalam karir kepelatihannya. Dari menorehkan sejarah bersama Garuda Asia hingga kini dipercaya memimpin Garuda Nusantara, tugas yang menanti tentu jauh lebih berat. Namun bagi banyak pecinta sepak bola nasional, langkah ini menjadi bukti bahwa kerja keras di level usia muda tidak hanya dihargai tetapi juga diberi jalan untuk terus naik kelas.